Bu Amelia, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Oh, selamat pagi Mas, Iya, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait dengan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sebenarnya posisi DPR sendiri bagaimana melihat kesiapan pemerintah dalam hal ini? Implementasinya khususnya. Iya, begini Mas, saya memandang bahwa kebijakan pembatasan kepemilikan akun media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun ini sebagai langkah yang sangat tepat ya, dan juga perlu. Serta memang sudah mendesak kondisinya. Jadi pemerintah sekarang memang sedang menjalankan Permen Komdiji nomor 9 tahun 2026 Iya, sebagai aturan pelaksana PP nomor 17 2025 tentang tata PP kelola Tunas. penyelenggaraan Ya, sistem elektronik dalam perlindungan anak. Dan dalam aturan teknis itu, layanan di jaring dan media sosial pada dasarnya dikategorikan sebagai layanan yang profilnya beresiko tinggi ya. Jadi ini bukan larangan mhm, yang membabi mhm, buta. Dan kami di DPR sangat mendukung langkah-langkah pemerintah ini dalam hal ini oke, Komdiji ya. Dan ini kita ketahui bahwa per tanggal 28 Maret yang lalu begitu pemerintah sudah menetapkan aturan ini bahwa akun untuk anak di bawah usia 16 tahun ya, pada layanan yang beresiko tinggi itu dinonaktifkan ya. Jadi implementasi ini tahap awalnya sudah dimulai sekarang gitu Mas. oke. Itu dari sisi regulasi yang kita miliki. Kalau dari sisi kesiapan penyelenggara ataupun platform media sosial sendiri, bagaimana DPR menilainya? Kami rasa platform juga sudah mempersiapkan diri ya, karena seperti beberapa akun seperti Roblox. Mhm, Roblox mhm. begitu ya, itu juga sudah mematuhi beberapa aturan gitu ya, X dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini langkah-langkah aturan ini juga diikuti oleh platform-platform lainnya gitu Mas. Oke, dan yang menjadi pertanyaan adalah yang kerap kali menjadi pertanyaan publik ini Bu Amelia ya. Salah satunya adalah Mm-mm. sistem verifikasi usia. Ini saat ini bagaimana? Mm-mm. Ini kan masih sering terjadi celah di situ manipulasi data usia. Bagaimana untuk Iya, mengantisipasinya? jadi Pengawasannya ini juga, Bu. jadi memang begini Mas ya. Ini pertanyaan bagus ini ya. Disinilah ujian kita sesungguhnya ya. Kita tidak boleh naif pastinya bahwa pasti akan ada celah ya. Upaya untuk mengakali dengan entah itu dengan identitas palsu atau meminjam akun orang dewasa gitu ya, atau pindah ke platform lain. Nah, karena itu saya menilai beban utama ini tidak boleh diletakkan kepada anak saja ya. Jadi beban utamanya harus diletakkan kepada platform dalam hal ini. Jadi terkait verifikasi itu ya. Jadi aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik yang mensyaratkan akun untuk menyediakan teknologi dan langkah teknis operasional yang efektif bagi orang tua atau orang tua atau guru atau wali bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan akun anak gitu Mas. Jadi negara tidak boleh berhenti hanya pada larangan saja, tetapi juga harus memastikan adanya sistem pengawasan yang benar-benar bekerja. Jadi tidak bisa sekedar aturan Mas, Oke, tetapi juga pengawasan orang tua, ya, kemudian pengawasan dari guru sekolah itu juga sangat diperlukan gitu ya. Nah, kami nanti di DPR gitu ya, pengawasan yang akan kita lakukan adalah masuk ke wilayah sangat teknis dan sangat konkret gitu. Metode verifikasi usianya berapa gitu ya. mhm, Apakah mhm. cukup hanya klik tanggal lahir atau ada age assurance yang lebih kredibel begitu Oke, ya. Kemudian kalau menggunakan pihak ketiga, siapa vendornya, bagaimana keamanan datanya, bagaimana auditnya, bagaimana ya. mekanisme pengaduannya. Karena kita juga tidak ingin niat untuk melindungi anak ini justru membuka masalah baru, yaitu kebocoran data pribadi anak gitu Mas. Ya, Nah, sejauh ini apakah aturan platform ini sudah diajak berbincang mengenai hal ini terkait dengan kepatuhan platform globalnya oh, ini sendiri, Bu? tentu saja Mas ya, tentu Mhm. saja platform sudah diajak berbincang. Jadi aturan ini memang sudah melalui kajian yang mendalam begitu ya. Jadi kalau tentu saja dalam hal ini platform gitu Mas sudah mengetahui aturannya. Jadi ini kan negara yang mempunyai aturan atau regulasi ya Mas. Jadi nggak bisa platform-platform luar negeri masuk Ya, seenaknya, tidak dikenai pajak begitu ya. Kemudian tidak mematuhi aturan yang ada gitu. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan kepatuhan platform yang tidak mhm, seragam mhm. begitu ya, ada beberapa faktor penghambat yang harus kita waspadai gitu. Jadi Apa itu, Bu? pertama ya tadi kepatuhan platform yang Ya, bermacam-macam gitu ya. Kemudian kemampuan verifikasi usia yang akurat tetapi ya, tidak invasif terhadap data pribadi. oke. Ketiga adalah literasi digital orang tua yang masih timpang. Jadi tidak semua orang tua itu menguasai teknologi
digital begitu Ya, ya. ya. Kemudian keempat, kebiasaan sosial kita sendiri sering menganggap anak itu harus cepat-cepat punya akun media sosial agar dianggap gaul, kemudian modern, tidak ketinggalan zaman. Padahal yang dibutuhkan anak itu bukan sekedar akses, tapi juga melainkan kesiapannya, gitu Mas. Oke. Ya. Jadi kalau keempat hambatan ini tidak dijawab, maka regulasinya akan bagus di atas kertas saja gitu, tetapi nggak Oke. cukup kuat untuk di lapangan gitu. Ya. Jadi saya mengingatkan juga bahwa kebijakan ini jangan dibaca sebagai tindakan yang memusuhi teknologi, bukan. Kita tidak anti teknologi, kita justru ingin teknologi ini hadir secara lebih bertanggung jawab gitu ya, dan anak-anak tetap perlu ruang belajar digital, ruang kreatif, ruang eksplorasi pengetahuan, dan ruang komunikasi yang sehat. Tetapi Oke. negara wajib membedakan antara akses digital Ya. yang mendukung tumbuh kembang anak dengan akses digital yang terlalu dini atau terlalu bebas atau terlalu berisiko, begitu Mas. Tapi kan artinya tetap benteng terakhir itu ada di platform digital ini, Bu. Kalau kita melihat saat ini dengan teknologi verifikasi yang mereka gunakan kan sangat dengan mudah kita memanipulasi usia di situ. Nah, seperti apakah teknologi ini, walaupun literasi digital dari pihak keluarga, tetapi lingkungan pun juga berperan nantinya ini, Bu Amelia. Bagaimana meyakinkan bahwa teknologi verifikasi usia yang mereka gunakan itu betul-betul akurat tanpa harus memindai data pribadi seseorang? Jadi platform harus mempunyai sistem verifikasi ya yang kuat gitu Mas. Ya kan sudah ada tuh verifikasi usia ya. Kemudian bagaimana tadi yang saya sampaikan gitu ya, klik tanda lahir. Jadi intinya begini Mas, mau sekuat apapun regulasi ini, tetap kepatuhan platform terhadap aturan itu sangat diperlukan. Dan juga pengawasan dari baik itu dari Kemkomdigi dalam hal ini, kemudian dari publik juga diperlukan gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya jawab Mas. Iya. Kalau seandainya Bu ada platform yang tidak patuh atau kecolongan di situ, siapa yang bertanggung jawab di sini? Orang tua kah atau platformnya yang akan diberikan sanksi nanti? Ya sebetulnya baik platform maupun orang tua ya Mas ya, kan kalau pemerintah sudah menyiapkan regulasinya gitu. Jadi ini jangan sampai sanksinya hanya sanksi himbauan moral saja atau sanksi sosial saja gitu ya. Seperti platform misalkan harus dikenakan sanksi misalkan pemutusan atau denda administrasi dan lain sebagainya supaya aturan yang dibuat tidak bisa ditegakkan begitu Mas. Ya, tapi sejauh ini bagaimana sih Bu DPR melihat mitigasi yang disiapkan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan ini? Artinya celah-celah yang terjadi nantinya, penjualan akun palsu kah atau teknologi yang digunakan untuk memverifikasi bisa lolos ke platform digital tertentu kah? Sejauh mana melihat hal ini Bu? Jadi begini Mas, jadi sekali lagi Kemkomdigi dalam membuat aturan sudah melalui kajian dan simulasi gitu ya, kajian yang mendalam gitu ya, karena memang kita tahu bahwa ruang digital hari ini bukan sekedar tempat hiburan, tapi ada resiko, saya ingatkan ya, bahwa ada resiko paparan, banyak paparan negatifnya, selain juga banyak juga hal positif, seperti paparan pornografi, perundungan cyber, penipuan online, kemudian manipulasi algoritma, dan juga pola penggunaan yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Anak itu dibikin edik begitu Mas. Nah itu yang terjadi ya. Jadi pemerintah sendiri sudah menjelaskan alasan kebijakan ini sebagai langkah perlindungan dari ancaman-ancaman itu gitu ya, dan kekhawatiran serupa juga muncul secara global. WHO misalkan melaporkan kenaikan problematik sosial media use pada remaja dari 7% di 2018 itu naik jadi 11% ya. Nah tetapi memang ini bukan tombol ajaib yang otomatis bisa membuat semua anak itu langsung aman gitu ya. Jadi mereka sudah lihat di celah-celahnya di mana tuh sudah diantisipasi di dalam aturan ini. Mungkin kita bisa baca aturannya ya secara rigid gitu ya. Jadi aturan ini adalah pagar awal Mas. Jadi ini adalah rem pengaman sebetulnya ya. Nah apa itu adalah batas minimum perlindungan yang wajib disediakan oleh negara. Jadi jangan dibayangkan begitu aturan ini berlaku, masalahnya selesai. Enggak juga Mas. Jadi keberhasilan ini adalah tidak sekedar regulasi, tetapi harus ada tindakan begitu ya Bu Amelia ya. Iya, gitu, harus ada tindakan juga. Terakhir ini Bu, artinya semua pihak bertanggung jawab untuk betul-betul menciptakan ruang digital yang sehat bagi anak-anak kita. Bagi anak. Ya, aman bagi anak. Nah, paling tidak apa pesan DPR kepada pemerintah juga mensosialisasikan kepada seluruh keluarga, seluruh lingkungan untuk menyampaikan literasi digital yang sesuai, yang sehat, yang dapat dipahami oleh anak-anak tanpa harus adanya regulasi pun mereka seharusnya bisa untuk bisa mentaati mana yang porsi mereka yang sesungguhnya. Bagaimana nih Bu?
dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan begini Mas, untuk orang tua, mohon jangan menyerahkan pengasuhan anak itu kepada gawai, ya. Dampingi anak, temani anak, kenali aplikasi yang mereka gunakan, gitu ya. Buat aturan jam digital di rumah. Dan bangun percakapan bukan hanya larangan. Ini anak jauh lebih mudah dibimbing kalau merasa didengarkan gitu Mas. Untuk sekolah, literasi digital jangan berhenti pada slogan atau seminar sesekali aja gitu Mas. Jadi harus masuk ke pembiasaan atau ke habitual begitu ya. Jadi etika digital, kemudian juga keamanan data pribadi, cara mengenali penipuan, cara menghadapi perundungan cyber, dan cara membangun disiplin menggunakan gawai. Untuk platform, penting ini Mas. Saya minta patuhi aturan yang ada di Indonesia dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu ditegur baru bergerak begitu Mas. Dan untuk pemerintah, saya meminta jangan pernah ragu untuk menindak tegas platform yang tidak patuh pada aturan. Karena perlindungan anak tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Nah, jadi kesimpulannya Mas, kebijakan pembatasan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun adalah langkah awal yang benar. Tapi pagar ini harus hanya akan efektif kalau dijaga bersama. Jadi orang tua, negara, platform gitu ya. Nah, negara harus hadir dalam harus hadir dalam pengawasan, platform harus serius dalam kepatuhan, dan orang tua harus hadir dalam pendampingan gitu, Pak. Ibu Amelia Anggraini, terima kasih Bu ya sudah berbincang bersama kami. Pro3 di pagi hari ini. Saya selalu Ibu, selamat pagi. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini.